Dan di Indonesia perlu kita perbaikin teman-teman, selalu ada persepsi insya Allah itu seakan-akan tidak pasti. Justru kalau pasti bilang insya Allah. Insya Allah lebih hebat dari kata-kata pasti. Datang ya, insya Allah. Berarti pasti datang itu. Karena kita sudah bilang insya Allah berarti Allah kan, kalau Allah izinkan saya masih hidup saya akan datang. Jangan dibalik, jangan insya Allah berarti ya bisa saja datang bisa enggak. Nah, kalau kita nggak bisa telepon, batalkan, maaf ya saya nggak bisa, batalkan. Jangan tiba-tiba nggak datang, orang nunggu sampai berjam-jam. Saya subhanallah pernah sekali ke Jeddah, bawa barang amanahnya orang dari Indonesia, saya telepon orangnya, itu sampai mungkin 6 jam kali saya nunggu. Tunggu dari, sudah pakai baju ihram, nunggu di pinggir jalan, di tempat halte bus. Teleponnya, akhi ini ada amanah, titipan dia. Oh iya baik, saya datang sebentar, 10 menit lagi. Baiklah, 10 menit sebentar. 10 menit, nggak ada. Telepon nggak diangkat. Setengah jam saya telepon lagi masuk. Oh iya sebentar lagi 10 menit. Begitu terus sampai 6 jam. Ya akhi, kalau ente nggak mau datang bilang, saya mau umroh ini. Ini nggak mungkin saya pegang terus seperti ini, gitu kan. Akhirnya saya bawa ke Mekah. Nanti selesai, setelah itu boleh dititipin sama orang lain yang bisa sampaikan ke dia. Tapi untuk apa janji orang kalau nggak bisa? Maaf, saya nggak bisa. Ya. Ada kaidah penting dalam hidup seorang mukmin, yaitu fi kulli sarahatin rah. Fi kulli sarahatin raha. Garis bawahi dan hafal itu ya. Bagi yang hafal ini saya kasih buku nanti. Coba ulangi. Oh ya. Kayak orang bisik-bisik. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Terus terang. Datang ya, saya nggak bisa. Bantu saya nggak bisa. Bantu saya, iya saya bisa. Nggak usah basa-basi. Orang mukmin tidak punya dua wajah, satu wajahnya. Iya enggak, clear. Halal haram. Udah, nggak usah janji-janji. Nggak usah pakai nggak enak. Oh ini karena kita kadang-kadang Indonesia ini nggak enaknya salah tempat. Mau diajak ke tempat salah, nggak enak nih. Iya nanti saya datang gampang. Padahal sebenarnya nggak mau datang. Enggak, saya nggak bisa datang, haram itu. Nggak boleh saya datang. Saya sudah ikut pengajian loh. Oh kau sekarang berubah ya? Iya, saya berubah menjadi lebih baik, beriman. Mudah-mudahan kau juga bisa rasain. Gitu. Ayo kita ketemu di diskotik ya, nggak bisa, haram. Saya sudah tahu sekarang. Kamu yang hadir pengajian saya ya balik aja dia. Besok nggak telepon lagi tuh. Dia sudah tahu udah berubah nih. Jadi mestinya begitu. Itu satu kaidah sederhana menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Nggak ada wajah dua. Jelas semuanya. Ini orang kalau berumah tangga enak, orang kalau berpartner bisnis enak, orang menjadi atasan enak, jadi bawahan enak, semua enak. Karena orang tahu orang ini ya apa yang dia bilang ya iya. Nggak ada yang rahasia. Nggak ada sesuatu yang dirahasiakan. Dalam arti kata memang ada hal-hal yang boleh kita rahasiakan ya. Tapi kalau umumnya memang orang tahu ya sudah nggak masalah. Kemudian yang keempat adalah kalau mereka berdebat, mereka curang. Itu sifat orang munafik yang keempat. Kata Nabi SAW, kalau 4 hal ini ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia bertaubat. Jadi kalau dia berdebat, curang. Di sini kenapa dikatakan berdebat curang? Karena orang beriman tidak butuh berdebat. Tidak butuh. Teman kita benar, oh iya, Anda benar, saya terima. Selesai, clear. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Oh iya benar nih, saya yang salah, saya terima. Kan clear. Orang yang suka berdebat walaupun dia salah, ciri munafik. Karena dia tidak mau kalah. Maka ini orang munafik, cirinya. Ini yang dimaksud dengan dia curang, artinya biar juga sejelas-jelas salah, tetap ngotot. Nah, ada orang seperti ini teman-teman, jangan dijadikan sebagai sahabat. Orang yang baik, orang yang selalu menerima kalau benar. Kalau kita dinasihatin oleh orang lain, tugas kita menerima, mencerna, memilih yang baik, dijalankan. Bukan kalau orang nasihatin kita, fikir poin apa yang bisa saya pegang, lalu saya balas. Banyak orang begitu dinasihatin. Dia dengar tapi dia pikir, ini poin ini. Nah tapi kan tadi kamu ngomong begini, bantah. Gak usah bantah, gak perlu. Orang kasih nasihat ya terima kasih, alhamdulillah. Baiklah. Kalau dia salah, dia hardik kita, terima transferan pahala gratis. No? Dia caci maki segala ya, oh iya. Senyum saja, bagus, terus aja. Saya terima transfer tuh.
Saya pernah cerita ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah pakai jubah baru lalu dicaci maki oleh orang. Kamu begini, kamu begitu, kamu macam-macam. Apa yang terjadi? Ibnu Abbas diam sampai sambil senyum. Sudah selesai orang itu caci maki, oleh Ibnu Abbas dibuka jubahnya. Ini hadiah buat kamu. Sampai malu orang itu. Tadi caci maki dia, kenapa Ibnu Abbas pakai baju baru? Cemburu gara-gara bajunya orang. Kenapa? Baju di badannya orang. Hah? Ngapain kamu yang cemburu? Badan bukan ada juga gitu ya. Kenapa harus cemburu? Tapi gitulah. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepada pegawainya yang ada bersama di beliau, yang selalu bawa-bawa bukunya apa macam-macam kebutuhan Ibnu Abbas, dia mengatakan, beritahukan alamat rumah saya, rumah kita orang ini. Siapa tahu dia punya hajat kita penuhi. Maka Ibnu Abbas, pegawai Ibnu Abbas sampaikan, lalu orang itu diajak ke rumah, lalu diberikan hadiah sampai orang itu jadi muridnya Ibnu Abbas. Teman-teman sekalian, jangan pernah balas kebodohan dengan kebodohan, tapi balas kebodohan dengan kepintaran. Orang teriak caci maki, biarin aja. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada dua orang, dua-duanya ribut, dua-duanya jelek nggak? Dua-duanya sama jeleknya. Biar tampannya bagaimana jadi jelek juga. Matanya belalak, mulutnya besar-besar kelihatan, ludahnya muncrat semua. Jadi jelek. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran dilaknat sama Allah tuh. Yang diam ini dikasih pahala sampai rivalnya ini balas. Kalau kita ikut balas, maka kita juga sama dengan dia. Jangan balas kesalahan dengan kesalahan, kebodohan dengan kebodohan. Kita digibah, kita juga gibah, itu kebodohan. Ada satu hal yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, penting sekali. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah selalu mengawasi kita dengan keadilannya, dengan keluasan ilmunya. Hukumannya memang benar akan datang kepada pelanggar, perlindungannya memang datang kepada orang-orang yang terzalimi, pasti. Renungi riwayat ini. Musa alaihissalam pernah satu waktu berkata kepada Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihat keadilannya Allah. Allah balas melalui Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Musa, hai Musa, kau tidak bisa sabar kalau mau menilai keadilanku. Kau manusia, punya kapasitas. Susah kau mau menilai keadilannya Sang Pencipta. Kata Musa, dengan taufikmu ya Allah, saya akan coba. Baiklah. Allah tunjukkan satu kejadian saja, satu kasus saja. Hai Musa, pergi ke mata air ini. Pergilah Musa alaihissalam ke mata air itu. Pas tiba di mata air itu teman-teman, Allah memerintahkan Musa alaihissalam hanya lihat saja. Nggak buat apa-apa, cuma melihat. Ada kejadian. Rupanya ini di padang pasir luas, ada mata air, ada air mengalir. Datang satu orang nunggangi kuda, lewat di situ. Orang ini minum, turun dari kudanya minum. Rupanya di sisi pinggang sebelah kirinya ada kantong isinya banyak duit. Waktu itu jatuh di dekat air itu. Orang ini nggak tahu, minum air pergi naik kuda. Musa alaihissalam lihat, ini kejadian pertama ya. Tidak lama kemudian datang anak kecil, umurnya 9 tahun, 10 tahun, belum balik datang. Minum air di situ, dia lihat ada kantong duit, diambil sama anak itu. Pergilah anak ini. Dua. Yang ketiga, datang orang buta. Orang buta ini mau sholat. Dalam kisah ini dikatakan mau sholat. Allahu alam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam sholatnya apa sama dengan kita nggak tahu. Ya. Tapi jelas mereka punya ibadah, sholat, gitu kan. Apakah jumlah rakaatnya sama? Allah alam, karena kita tahunya jumlah rakaat kita berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, karena Musa sendiri waktu kejadian Isra dan Mi'raj meminta kepada Allah Muhammad SAW agar meminta diringankan sholatnya kan. Baiklah. Orang ketiga ini wudu, orang buta. Dia dengar suara air, dia wudu. Waktu dia lagi wudu mau sholat, orang yang naik kuda kembali. Dia cari mana uangnya nih. Lalu dia bilang, Pak buta, kamu ya yang ambil uang saya. Kata orang buta itu, saya nggak ambil uang. Saya buta, uang apa? Saya nggak bisa lihat. Enggak, kau pasti ambil uang. Tadi saya turun di sini, saya minum sini, uangnya jatuh di sini. Enggak, ribut, cekcok. Akhirnya si penunggang kuda membunuh si buta. Sudah selesai. Buyar kita. Sudah bubar sekarang. Pergi orang yang itu, uangnya sudah hilang, si buta sudah mati di situ. Musa alaihissalam lihat. Musa berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak sabar lihat ini.
Ini kejadian. Mereka tidak saling tahu nih ceritanya, tapi Musa lihat dengan mata kepala, jadi tahu maksudnya, kasusnya kan. Lalu Jibril datang mengatakan, hai Musa, Tuhanmu mengirimkan salam kepadamu dan mengatakan, makanya sudah dikatakan kau tidak akan sabar, hai Musa. Tapi perlu kamu tahu, Tuhanmu Allah maha mengetahui dan maha adil. Begini ceritanya. Si penunggang kuda itu tadi yang jatuh duitnya, dengan hikmah Allah jatuh dari dia, itu adalah tuannya, majikannya, anaknya, ayahnya si anak yang mengambil uang. Anak ini tidak tahu kalau ini majikan ayahnya dulu. Tapi rupanya ayahnya si anak ini pernah bekerja sama si penunggang kuda. Pernah bekerja sama penunggang kuda ini tidak memberikan gajinya. Dan subhanallah, gajinya senilai kantong itu. Jatuh dengan hikmah ilahi. Anak ini nggak tahu kalau ini dulu yang zalimi ayahnya. Dia datang mau minum di padang pasir, ada duit diambil. Allah dengan kemahaadilannya memberikan haknya si ayah anak ini dengan caranya. Lalu yang buta bagaimana? Kata Jibril alaihissalam, si ayah ini, ayahnya anak, pada saat dia tidak dikasih gaji oleh penunggang kuda, dia pun mencari kerja di sana sini, sampai akhirnya dia bertemu sama si buta. Ini si buta dulu bukan orang buta. Lalu si buta ini dengan sebuah kejadian membunuh ayahnya si anak. Jadi dua orang ini yang jatuh duitnya penunggang kuda pernah mengambil hartanya ayahnya si anak. Si buta ini membunuh ayahnya si anak. Anak ini nggak tahu. Akhirnya Allah membuat si buta dibunuh oleh penjahat juga karena dia membunuh ayahnya si anak. Coba bayangin teman-teman, kalau kita di posisi manusia, bisa kita faham ini? Rumit sekali. Itu baru satu kasus. Bayangin berapa kasus ini. Hah? Itu hakim hadapin masalah saja bisa nggak tidur dia di pengadilan. Bagaimana kalau seluruh dunia ini masalah? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini teman-teman sekalian? Bagaimana Allah mengawasi, mengontrol, dan kalau orang beriman berada di relnya Allah, nggak usah khawatir. Nggak usah jadi orang munafik, nggak usah jadi orang kafir, orang mukmin enak. Dan Allah maha adil, pasti mengambil hak kita. Bayangkan ayahnya si anak ini sudah mati loh, Allah masih kembalikan haknya dengan caranya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau ngatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya, kata Allah. Nggak bisa buat apa-apa mereka. Jadi teman-teman sekalian, tidak usah khawatir. Ada banyak orang lemparkan isu umat Islam lagi terdesak, nanti akan dibantai. Isu semua. Kita punya wahyu dari langit, orang beriman akan menang. Selesai konsepnya. Mati terbunuh, mati syahid. Terzalimi, ambil haknya di akhirat. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Jadi bagaimana saja kita berada di realnya Allah. Dan setiap kali antum menghadapi sebuah masalah teman-teman sekalian, yang paling pertama lakukan muhasabah diri sendiri dulu. Bisa saja Allah mau kita beristighfar dengan hikmahnya. Kita punya salah, bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita tobat kepada Allah SWT. Insya Allah kalau itu permasalahannya connect, nanti sisi itu berhenti gitu. Pemicu kita jadi masalah ini jadi berhenti dengan hikmah Allah. Karena sebenarnya sumbernya di sini. Kalau kita tidak melakukan perbuatan, sudah tenang aja. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, peninggian derajat kah? Akhirnya nanti orang dikenal, nanti anyo ini, A, B, C, banyak hal lah. Kita berada di ranah, di zona yang dikuasai oleh Allah teman-teman sekalian. Allah melihat, Allah mengawasi segala-galanya. Orang beriman akan tentram dengan itu.